Voice of Indonesia. Ya, pendengar, bagi Anda yang punya mimpi untuk studi di luar negeri, apalagi ke Tiongkok, karena kata pepatah, kejarlah ilmu ya sampai ke negeri Cina. Ini pas banget nih dengan narasumber. Saya hari ini mengejar ilmu sampai ke China nih, pendengar. Narasumber saya hari ini yang sudah sedang ya kuliah di China ini Mbak Rima Febria, dan kami sudah tersambung nih melalui Zoom. Halo Mbak Rima, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Kak Dora gimana? Suaranya Alhamdulillah. clear nggak Kak? Clear sekali. Ya, Nih makasih. sinyal di sana luar biasa ya. Mungkin karena masih dekat Kak dengan Indonesia. Masih dekat ya, nggak di ban nih. Oh, yang di ban yang lain ya. Tapi kalau Kalau Zoom-nya Zoom, nggak original juga kadang nggak lancar. Oke. Nah, kalau nggak berbayar maksudnya. Pasti tersendat-sendat ya. Tapi kami mahasiswa punya triknya Kak Oke. untuk ya Banyak cara ya, banyak jalan menuju Roma ya. harus karena WhatsApp-an penting banget kan sama di Indonesia. Pakai apa? VPN. Ya, jelas Kak pakai VPN. Karena kan di Indonesia semua hampir pakai WhatsApp ya. Jadi Iya, pakai WhatsApp. sulit kalau nanti berkomunikasi dengan keluarga atau sanak saudara di tanah air ya, Mbak Rima ya. Ya, benar banget Kak. Ini benar banget pepatah nih ya, cari ilmu sampai ke negeri Cina, ini benar-benar ke negeri Cina nih ya, Mbak Rima. Mungkin bisa cerita dulu di sana ambil studi apa, sudah berapa lama nih Mbak Rima? Iya, makasih Kak Dora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo RRI VOI, sahabat VOI RRI dimanapun berada. Halo semua PPI Dunia, para pelajar di Indonesia seluruh dunia. Halo Tachiahao. Jawabannya Ya, apa seperti nih? yang Kalau Tachiahao jawabannya apa? how aja boleh. How ya? Ya, maksudnya halo semuanya gitu ya. Oke. Iya Kak, tadi seperti yang udah Kak Dora ini jelasin, saya Rima Febria, sekarang lagi studi doktoral S3 di kampus Northwest Agriculture and Forestry University, tepatnya di Yangling di Provinsi Shanxi, China. Oke. Saya ambil jurusan silvikultur atau biasa kita budidaya hutan gitulah Kak, di College of Forestry. Seperti itu Kak Dora. Ini apa di Xi'an, apa tadi kotanya? Kalau kotanya itu Xi'an, tapi Xi'an. kami bukan di urban area ya Kak ya, kami di rural, agak di desa. Kami mahasiswa Indonesia bilangnya ini desa nan indah dan permai. agak ke desa, jadi di Yangling, di distrik gitu. Oh, Yanling. Itu berapa jauh dari Beijing nih? Kalau Beijing via udara itu sekitar kurang lebih 2 jam. Kalau kereta ya kereta cepat ada, kereta lambat paling sekitar 11 jam kalau dari Beijing. 11 jam kalau kereta lambat ya. Ini Kalau kayak kereta cepat 4-5 jam. Oke, kalau lebih kurang. Berarti ini lebih jauh Jakarta Bandung ya? Lebih jauh ya? Iya, Ini kayak semacam Jakarta Surabaya apa? Jakarta Jogja ya? Jakarta Jogja kali ya Kak ya. Karena 2 jam. Tapi kalau ke ibu kota provinsi, Ke Sumatera juga 2 jam sih. Palembang. naik pesawat, iya benar-benar. Jakarta Padang juga 2 jam. Iya, ini sama, berarti jauhnya. Iya, Oke, luar biasa karena sekali. kan Cina luas banget kan ya Kak, dari utara ke selatan ya, jadi lumayan. Ini di sebelah utara atau di sebelah selatan Beijing? Kami masuknya ke Northwest, jadi di utara tapi ya? ke barat. Oke. Iya. Berarti lebih dingin Masuknya ke dingin, iya dingin. Seru nih. Sekarang masih autumn tapi udah rasa winter. Lebih dingin sih Kak dibanding tahun lalu.
Wah, seru ya, seru banget kalau soalnya di tanah air kan kita nggak pernah ya ngerasain, dingin kecuali pakai AC begitu. Dinginnya nggak alami ya. Lalu ini bisa cerita, dapat, beasiswanya nih gimana nih Mbak Rima nih? Iya, dapat beasiswanya. Kak, kita ceritanya yang S3 atau dari S2? Oh jadi S2 juga Karena beasiswa ya? ya alhamdulillah S2 Di mana juga Chinese beasiswanya? Scholarship di. Jadi S2 itu Mhm. tahun 2017 lalu dapat informasinya dari teman sih Kak, dari teman pas S1 lanjut S3 waktu itu saya S2 di Harbin di Heilongjiang, Mhm. itu di paling utara Cina, kota terdingin di China, perbatasan sama Rusia gitu. Oke, Jadi wow. di sana udah ada teman terus ngasih tahu kalau ada informasi beasiswa di Harbin. Jadi waktu itu di Northeast Forestry Mhm. University, masih di College of Forestry juga. Masih Oke. istiqomah di kehutanan Kak Masih sejak sih kok. S1. Iya. Ini relate semua ya, inline ya semuanya ya? Ya, jadi dari S1 di konservasi Mhm. kehutanan IPB, lanjut S2 di kehutanan, S3 juga di Kehutanan, kehutanan. luar biasa Ya. ya. Oh jadi memang ini infonya dari teman ya, tapi kalau untuk, S2 dan S3 di, Tiongkok nggak terlalu masalah ya, karena kayaknya nggak diwajibkan harus menggunakan bahasa Mandarin ya, kecuali S1 mungkin? Nah, itu Nah itu PR-nya dia. Kak, tapi bisa. Jadi Mhm. waktu 2017 itu mungkin sampai tahun 2018 Mhm. peraturan CSC itu, peraturan beasiswa itu harus lulus HSK 4. HSK itu Hanyu Shuifing Taoshi. Jadi kayak TOEFL-nya lah Kak kalau Mhm di mhm. bahasa Inggris. Jadi waktu 2017 itu kami harus lulus HSK level 4 itu sekitar 1.200 kata Hanse bahasa Cina, itu kita harus lulus dulu level 4 baru bisa masuk jurusan, seperti Oke. itu. Jadi PR banget kan Kak, itu harus lulus HSK 4. Terus bagi kita yang nggak ada, belum pernah Mhm. gitu kan, dapat muatan lokal dari SD mungkin Mhm sampai mhm. SMA belum pernah dapat muatan lokal bahasa Cina, jadi Mandarin heeh. PR banget, iya gitu. Tapi alhamdulillah karena kami bareng-bareng ya, waktu itu satu angkatan 9 orang, Mhm. terus juga udah ada senior di sana, jadi saling menyemangatin Mhm aja. mhm. Katanya gini, apa, udah ke Cina, diajar sama guru Cina, setiap hari denger, lihat, baca Mhm. bahasa Cina, masa nggak bisa sih lewat Mhm. level 4 aja, dia bilang gitu. Padahal itu ngafalin 1.200 kata itu PR banget. Tapi sekarang Kak, Heeh. sejak 2019 ke sini itu CSC udah menurunkan syaratnya Mhm. bagi yang program English, belajarnya itu cuma sampai level HSK 3. Jadi itu cuma sekitar 600 kata. Wah. Jadi udah lebih gampang. Mmm. Tapi alhamdulillah sih Kak, setahu saya banyak kan mahasiswa Indonesia yang ke Cina Mhm. beasiswa CSC atau beasiswa lainnya itu nggak ada masalah kok, mau HSK 4, HSK 3, insya Allah bisa lolos. Malah Oh. ada Indonesia yang ngomongnya udah kayak orang Cina kan, HSK 5, 6 pun mereka hajar gitu. Iya, memang PR-nya justru di bahasa ya, apalagi Mandarin kan jauh jauh banget dari bahasa kita gitu kan, nggak ada bayangan sama sekali mungkin yang kalau belum pernah, dapat muatan lokal, bahasa Mandarin. Tapi, untuk belajar bahasa Mandarinnya sendiri nih Mbak Rima, ini kita keterima dulu, apa sebelum keterima ini udah harus dapat sertifikat HSK 4-nya? Kalau kami pas S2 itu Kak, itu 1 tahun khusus belajar Oke, bahasa di kampusnya. Iya, mhm, jadi udah lulus di kampusnya, lulus beasiswanya, baru kita belajar bahasa, bahasa Cina. oke, Full aman. 1 tahun, lulus bahasa Cina baru masuk jurusan. Oke, jadi aman ya. Karena saya pikir harus punya sertifikat bahasanya dulu baru bisa apply, ternyata kita apply dulu baru nanti ada kelas bahasa khusus ya selama 1 tahun. Enggak Kak, Gimana? beasiswa. Jadi beasiswa CSC Mhm khususnya mhm. itu menurut saya Mhm, ya, mungkin mhm, menurut teman-teman yang lain juga mhm. nggak terlalu jelimet syarat-syaratnya. Jadi Oke, kita nggak diminta TOEFL, kita nggak diminta IELTS, heeh, cuman
Yang penting dokumen kita semuanya dalam bahasa Inggris ya, kayak transkrip, ijazah, studi plan, rekomendasi letter kayak gitu aja. Terus bikin akun CSC, upload semua berkas, cari universitas, cari supervisor, insya Allah bisa Oke. lulus. Pokoknya, Untuk PR bahasa Cinanya itu nanti di kampus bisa, karena kita belajar bahasa Cina dulu, baru masuk ke jurusan. baru masuk ke kelas ya. Ya, baru masuk ke Oke. kelas. Tapi seru lah belajar bahasa Cina langsung ya di tempatnya gitu kan. Langsung bisa praktek. Ya, begitulah Kak. Gimana ya? Ya, mesti harus semangat ya. Karena awal-awal mungkin 1 jam belajar itu kayaknya itu emang pusing Kak. Emang kayak berasap juga kan kepala. Ini tuh kan tulisannya bukan Iya, ABC betul. sampai Z gitu kan. Hanse yang gitu. Tapi kalau kita nikmati, kita pelajari itu kayaknya lucu juga bikin kayak Gemes gitu. ya, bikin gemes. Iya, bikin gemes dan ya kita mungkin bisa mengukur ya, kalau lihat teman-teman yang lain kok santai aja bisa. Nah kalau kita, ya kalau yang lain nulis 10 kali baru tahu itu artinya UI atau apa. Nah kalau kita harus 20 kali kenapa enggak gitu. Berarti Kan ada kan Kak teman-teman yang cepat di bahasa, ada yang betul. enggak gitu. Jadi kita di situ. Tapi yakin bisa gitu. Ya pasti yakin bisa Ya, ya, harus semangat ya. Lalu harus. eh, lalu yang 9 orang tadi kan bareng-bareng, semuanya lulus Mbak Rima? Alhamdulillah 2021 kami lulus yang S2 6 orang, di 2022 dan 2023 lulus yang 3 orang PhD. Itu yang pas S2 ya Kak ya. Oke. Udah lulus. Alhamdulillah udah lulus. Alhamdulillah di kampus yang sama atau? Iya, di kampus yang sama. Beberapa orang juga lanjut S3, yang ada yang lanjut di kampus yang sama, ada yang pindah ke kota lain. Seperti saya kan ini pindah ya Kak ya, dari Harbin ke Xi'an gitu. Oke, luar biasa ya. Dan tadi kendalanya kan pertama bahasa ya, tapi bisalah diatasi. Apalagi sih tantangannya kalau kita mau studi di Tiongkok, di China? Tantangan. Mungkin hampir sama kali ya Kak ya, sama negara-negara lain dan teman-teman lain. Rindu kali ya. Ya, rindu, kangen, pasti makanan jelas. Tapi syukurnya mungkin karena Cina nggak terlalu jauh sama Indonesia, kita bisa pulang per semester. Terus makanan juga resto halal ada. Terus yang nggak terlalu jauh. Tantangannya sistem belajar hampir sama dengan di Indonesia ya Kak ya. Bimbingan juga kita tinggal janjian sama dosen kapan bisa ketemu. Terus sistem kuliah masih hampir mirip juga. Untuk S2 itu sekitar 24 atau 27 SKS, memang lebih banyak mata kuliahnya, terus ada ujian juga, presentasi, laporan biasa, seperti itu. Kalau untuk S3 itu, kalau di kampus sekarang dan di college-nya saya itu hanya 18 SKS, 7 SKS untuk disertasi, conference, dan lain-lain. Sisanya 11 SKS itu, 7 SKS Chinese Kak. Jadi 7 SKS itu bahasa Cina, Chinese culture, Chinese overview. Terus sisa 4 SKS saja yang di mata kuliah jurusan gitu. Oke. Jadi Belajar culture juga ternyata ya, menarik sekali ya. Iya Kak, jadi itu masuk SKS malah, jadi China Overview itu 2 SKS, Chinese Culture 1 SKS. Dan menurut saya kelebihan ya Kak ya, beasiswa CSC itu, kita selain dikasih ini semuanya, kita juga ada event-event tertentu gitu Kak. Jadi kadang dari kampus mengorganisir untuk foreigner studentnya itu mengunjungi tempat-tempat di sekitar kita gitu. Bisa museum atau tempat-tempat lainnya yang bersejarah, yang inilah menjadi representatif di Cina gitu. Terus juga ada event-event tertentu gitu, misalnya perayaan-perayaan apa di Cina juga kita dilibatkan. Itu gratis ya untuk mengunjungi tempat-tempat itu ya? Gratis, karena mahasiswa internasional di Cina itu kayak punya 2 rumah Kak. Jadi yang pertama itu kayak
ada College of International Student-nya sama college-nya jurusan kita gitu. Jadi semua kegiatan, semua urusan kita itu di CIE, di College of International Student. Oke, Jadi itu tadi. share sama Jadi kalau mau lebih lengkapnya mau tanya-tanya boleh ya. Kita ada PPI itu bisa setiap PPI itu punya ininya ya, media sosialnya ya Mbak Rima ya. punya, boleh banget Kak, boleh banget itu tujuannya. Boleh banget bagi yang berminat. Bagi yang berminat nanya-nanya atau diskusi mau sekolah lanjut S1, S2, S3 atau belajar bahasa ke Cina boleh kontak ke DM IG atau email ya Kak ya. Terus juga selain CSC kan di Cina ada beasiswa lain Kak, seperti EPFNet itu 2 tahun, itu nggak mensyaratkan bahasa Mandarin apa-apa, kita nggak ditargetkan lulus HSK 3-4 enggak, itu 2 tahun. Terus ada juga beasiswa untuk S1 itu one belt ya kalau nggak salah saya gitu. Terus untuk CSC sendiri itu ada 3 tipenya, tipe A, B, dan C. Jadi kalau yang untuk umum itu tipe B, kita independen ya, kita mau daftar bisa. Kalau tipe A itu lewat kedutaan gitu. Jadi kalau ada beberapa beasiswa. Oh iya Kak, satu lagi ada beasiswa khusus dari universitas itu. Jadi misalnya teman-teman tertarik ke kampus Northwest Agriculture and Forestry, juga ada beasiswa dari kampus sendiri dan itu jumlahnya sama, fasilitasnya sama, nggak ada beda sama CSC gitu. Cuman agak nggak ribet lagi kalau ke CSC kan kita daftar ke CSC-nya dulu, baru daftar ke kampusnya. Nah kalau beasiswa kampus itu kita langsung aja ke kampusnya gitu. Oke, itu lebih gampang ya, lebih mudah ya, nggak 2 Ringkas, kali. Iya. Nggak 2 kali. Banyak jalan menuju Cina Kak. Sekarang iya. Belajar ya ke negeri Cina ya. Itali banyak jalan ya, ke Cina juga jadi, bisa. Ke media sosial @PPI Tiongkok ya, sosmednya ya, IG-nya ya. Iya, PPI Tiongkok ya. Oke, jadi bisa. Dan masing-masing cabang ada ini lagi kan Kak, ada medsosnya lagi kan, kayak Xi'an ada sendiri, Harbin ada sendiri gitu. Tiap provinsi punya medsos masing-masing lagi. Jadi bisa langsung kepoin aja IG PPI Tiongkok atau IG negara ya. Negara setiap kampus yang ingin dituju tuh pasti ada media sosial. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih lengkap lagi, boleh langsung ke account IG tersebut. Mbak Rima, terima kasih banyak nih ya. Terima kasih Kak, sama-sama. Ini semoga lekas nih selesai nih ya untuk S3-nya dan ada rencana mungkin kembali ke tanah air dulu kali ya. Iya Kak, balik tanah air. Balik tanah air dulu. Terima kasih Mbak Rima, salam untuk teman-teman PPI di sana ya dan para pelajar Indonesia di Tiongkok. Makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Mbak Rima Febria dalam program Studi Abroad Around the World, di mana Mbak Rima sedang mengambil kuliah ya, S3 di Northwest Agriculture and Forestry University dan memperoleh beasiswa dari Chinese Government Scholarship. Voice of Indonesia.